Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Felixita Nasri dengan NIM 21011600045. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana semester 3A jurusan Bimbingan dan Konseling. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi yang diampu oleh dosen Ibu Agus Apriliana MPD. Nah, pada video singkat kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi, jenis-jenis komunikasi antar pribadi, etika dalam komunikasi antar pribadi, dan percaya diri dalam komunikasi antar pribadi. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah konsep dasar komunikasi antar pribadi. Dalam konsep dasar ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Yang kedua, ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Dan yang ketiga, tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan interaksi sosial antar pribadi, biasanya terjadi antara dua orang yang terdiri dari komunikator dan komunikan secara tatap muka dengan memperhatikan kualitas komunikasi, menganggap orang lain sebagai pribadi, dan saling mempengaruhi. Atau dalam pengertian lain, komunikasi antar pribadi merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang yang masing-masing memiliki peran sebagai komunikator atau pengirim pesan dan komunikan sebagai penerima pesan. Konsep dasar komunikasi antar pribadi yang kedua yaitu ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, empati. Yang keempat, rasa positif. Yang kelima, dukungan. Yang keenam, ada umpan balik. Yang ketujuh, terjadi secara sirkular atau dua arah. Dan yang kedelapan, komunikasi antar pribadi ini dilakukan dalam konteks hubungan tatap muka. Masuk pada konsep dasar yang ketiga yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Yang menjadi tujuan komunikasi antar pribadi yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, menemukan diri sendiri. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis. Yang kelima, mempengaruhi sikap dan perilaku. Yang keenam, menghabiskan waktu atau mencari kesenangan. Dan yang ketujuh, dalam konteks bimbingan dan konseling, komunikasi antar pribadi ini bertujuan untuk memberi bantuan atau konseling kepada si konseli yang bermasalah. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Ada 2 jenis komunikasi antar pribadi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahasa, dan yang kedua, kata. Bahasa itu sendiri merupakan komunikasi berupa lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Nah, dalam komunikasi verbal ini, lambang bahasa yang digunakan yaitu bahasa lisan, tertulis pada kertas, maupun elektronik. Sedangkan kata merupakan kumpulan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang pesannya dikemas dalam nonverbal atau tanpa kata-kata. Nah, biasanya komunikasi nonverbal ini diungkapkan melalui bahasa tubuh seperti gerak tangan, gerak kepala, mimik wajah, dan lain sebagainya. Fungsi dari komunikasi nonverbal itu sendiri yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan, dan yang kedua, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dalam bentuk kata-kata. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu etika dalam komunikasi antar pribadi. Adapun yang menjadi etika dalam komunikasi antar pribadi yakni tunjukkan gestur tubuh yang tenang dalam menyampaikan informasi agar lawan bicara merasa nyaman saat berbicara dengan kita. Yang kedua, pilih tema pembicaraan yang menarik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, hindari bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan lawan karena hal tersebut dinilai kurang sopan. Yang kelima, jangan berbicara secara terus-menerus
berbicara secara perlahan dan teratur.